Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom juga kepada anak-anak dan anak-anak sekolah minggu di mana saja berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa pada hari ini Jumat 3 Oktober 2025 dalam program Sapaan Kasih Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Kristus Kasih dari Jalan The Best nomor 6 dan Pasar Bali. Besar harapan agar Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak sekalian, khususnya Jemaat Kristus Kasih dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami boleh memasuki hari baru. Tuhan, kami landaskan hidup kami melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, berfirmanlah, pakai hamba untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Berfirman ya Kristus Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari dua bacaan, yaitu Yesaya pasal 53 ayat 1 dan Yohanes 20 ayat 18 yang bunyinya demikian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Bacaan yang kedua, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema dari renungan ini adalah kuasa kebangkitan membawa harapan baru. Seorang filsuf Indonesia bernama Frans Magnus Suseno pernah berkata, hidup manusia selalu diwarnai ketidakpastian, dan iman adalah kemampuan untuk tetap percaya meski segala sesuatu tampak tidak pasti. Pernyataan ini menyentuh inti pergumulan manusia akan kehidupan yang tidak pasti. Namun justru di tengah ketidakpastian inilah iman akan menunjukkan kekuatan yang sejati. Bahkan iman kita bisa diubahkan dengan cara yang dahsyat oleh Bapa di surga. Maka iman mengundang kita untuk tetap berserah kepada kuasa Tuhan. Iman sejati bukan sekedar menghilangkan ketidakpastian, melainkan memberi kekuatan untuk hidup dengan harapan dan tujuan yang pasti di dalam kehidupan ini. Kita percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu sempurna. Bahkan di tengah ketidakpastian, ya, Tuhan selalu mampukan bahwa kita berpegang teguh kepada iman dan percaya. Dalam Yohanes 20 ayat 18, dan kalau kita baca secara keseluruhan Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 itu, kita bisa melihat bagaimana Maria Magdalena berada di kubur itu. Seseorang berbicara kepada dia, ia berpikir bahwa ia sedang berada di depan penjaga kubur. Bahkan dia dianggap penjaga kubur. Kemudian ia bertanya, kemanakah tubuh Yesus dipindahkan? Seseorang yang berdiri depannya itu berkata, Marta. Maria langsung sadar bahwa orang yang berdiri di depannya itu adalah Yesus. Ketika ia memanggil namanya, Maria menjadi orang pertama yang melihat Yesus yang telah bangkit. Apa respon Maria atas Yesus yang bangkit? Mula-mula Maria tidak percaya atau tidak menyangka Yesus diduga penunggu taman itu. Yohanes 20 ayat 15 bisa kita baca. Tapi ketika Yesus berkata Maria, dia panggil lagi Maria. Ya, baru tahu betul bahwa itu adalah Yesus, gurunya, Tuhannya Maria. Maria sangat kenal suara itu. Bagaimana kita melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita lihat dari perenungan-perenungan itu mengalami kuasa kebangkitan tidak
lain mengubah hidup semakin hari semakin baru, meninggalkan manusia lama. Hidup yang terarah pada diri sendiri, hidup yang mencari dan untuk kepentingan diri sendiri. Selalu mencari yang mudah, gampang, cepat. Kita selalu mencari yang benar dan tidak mencari yang berguna. Hidupnya menyenangkan, tetapi kosong, tanpa makna, tanpa arah. Hidup tanpa makna, hidup tanpa tujuan, hidup yang tanpa arah adalah hidup keduniaan kita yang tidak berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Hidup yang selalu gampang tanpa kepuasan, selalu sibuk dan capek, dan tidak pernah jelas apa yang dihasilkan oleh semuanya. Karena semua itu adalah karena kasih, kemurahan, dan cinta Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka hidup baru adalah hidup yang mengeluarkan buah roh. Hidup yang diharapkan oleh Allah di dalam kehidupan manusia adalah buah-buah roh. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa firman. Karena buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah-buah roh di dalam kehidupan. Artinya apa, saudara-saudara? Banyak orang Kristen percaya Yesus, mengikut Yesus, mencintai Yesus dengan segenap hati, tetapi Yesus telah mati dan bangkit bagi dia. Apakah dia sudah melakukan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Tergantung di dalam kehidupan kita pribadi lepas belakang. Oleh karena itu mata iman kita tetap berfokus kepada Kristus dan hilangkan egoisme, hilangkan permasalahan, hilangkan keinginan-keinginan dunia yang membawa kepada hal-hal yang menakutkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus, pergumulan antara iman di tengah ketidakpastian dialami oleh Yesaya ketika menubuatkan tentang seorang hamba Tuhan yang menderita, namun daripadanya keselamatan akan dinyatakan. Akan tetapi pertanyaan retoris Yesaya seolah menjadi sebuah undangan untuk tetap percaya di dalam iman. Yesaya seolah menjadi sebuah undangan, sebuah hal yang harus dilakukan, tetapi segalanya tampak mustahil. Iman akan menolong manusia, tidak saja sekedar percaya seketika, tetapi harus berdasarkan nalar dan pikir manusia, maka tidak akan terjadi. Demikianlah yang dialami secara nyata oleh Maria Magdalena. Perjalanan iman Maria dari kegelapan kubur kosong menuju kesaksian kebangkitan Yesus menunjukkan bagaimana ketidakpastian dan keputusasaan itu mampu merubah menjadi harapan melalui perjumpaannya dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua ini seringkali membuat kita merasa terombang-ambing karena tidak mampu memprediksi apa yang akan terjadi kelak. Di sini iman menawarkan fondasi yang kokoh untuk tetap berdiri teguh. Iman mengajarkan kita untuk tetap mengandalkan logika yang terbatas, melainkan mengarahkan untuk percaya bahwa Tuhan Yesus yang tersalib itu adalah Yesus yang bangkit, Yesus yang menang bagi kita. Iman Kristus adalah iman kepada Yesus yang bangkit atas persoalan kita. Jangan kita abaikan, tetapi jaga, tetapi juga ada Yesus di situ. Yesus yang lebih besar dari persoalan-persoalan dunia.
bagaimanapun besarnya. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, bersyukur bahwa hari ini senantiasa dalam tuntunan dan penyertaannya. Biarlah kehendak Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita hari lepas ke hari. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 428, bait yang pertama dan kedua. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang, apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau menjadikan kami suluh langkah dan terang bagi jalan hidup kami atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh pergumulan jemaat, terutama jemaat Kristus Kasih. Kami berdoa ya Bapa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Justus, Bapak Pendeta Yogi, Bu Pendeta Tini, dan juga majelis jemaat, pegawai Koster Satpam yang melayani di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati. Terutama kami berdoa ya Bapa, dalam keseharian dan pelayanan hamba-hamba Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, penghiburan di dalam seluruh pekerjaan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pembangunan ini, Tuhan Yesus Engkau menyertai PT Jinang dan seluruh pekerjanya, sehingga pekerjaan ini boleh terselesaikan tepat pada waktu yang Tuhan mau. Rencana kami pentabisan pada bulan Desember, Tuhan Engkau menyertai dan berkati setiap rencana yang kami lakukan. Tuhan berkati terutama pendanaan yang kami sudah menyampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Biarlah kami mempunyai kesadaran bahwa semua adalah milik Tuhan dan kami serahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati, Engkau memberkati para dokter, perawat, obat-obatan, sehingga mereka boleh sembuh dan pulih hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami serahkan bagi hamba-hamba Tuhan yang dalam pergumulan karena masalah ekonomi, oleh kebutuhan yang sangat mendesak dan sangat terbatas. Tuhan Yesus, Engkau pulihkan mereka, Engkau beri mereka jalan yang terbaik. Bagi anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang bahkan anak-anak-Mu yang berulang tahun, Tuhan Yesus Engkau menyertai dan berkati. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan dan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati. Bapa, kami serahkan hidup kami di dalam pergumulan kami, dalam pekerjaan kami sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian sapaan kasih pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.